Jadi teman-teman, cerita hari ini sangat luar biasa dan menegangkan. Jadi jangan skip videonya bahkan 1 detik pun. Karena apa yang akan terjadi bakal membuat kalian tercengang. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Hari ini ceritanya tentang Jack, seorang penjaga hutan. Hari itu dia seperti biasa sedang berpatroli. Tapi tiba-tiba dia diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Namun, Jack tidak panik. Ia langsung mengarahkan senapannya ke arah datangnya panah itu dan menembak. Lalu ia melepas jaketnya, menggenggam senjatanya, dan mulai mengejar si penyerang. Tapi, meskipun ia berusaha mengamati sekeliling, tidak ada seorang pun yang terlihat. Saat ia sedikit lega, Jack menahan rasa sakit lalu mematahkan panah yang menancap di tubuhnya dengan tangannya sendiri. Kemudian, bangkit dan berlari keluar dari hutan. Tidak lama kemudian, bayangan si penyerang perlahan mulai terlihat. Jack berhasil sampai ke mobilnya. Tetapi sayangnya mobil itu tidak mau menyala. Terpaksa Jack meninggalkan mobilnya dan memutuskan kabur dengan berjalan kaki. Saat ia melewati sebuah lembah, Jack melihat sebuah truk pickup yang tersembunyi di balik semak-semak. Jelas, itu kemungkinan besar adalah kendaraan milik si penyerang. Namun, ia tidak banyak berpikir karena yang terpenting saat itu adalah mengobati lukanya. Sebelum pergi, ia mengeluarkan kunci dari sakunya dan membuat sebuah tanda khusus di ban truk itu. Setelah itu, ia pun bergegas pulang. Sampai di rumah, Jack mencabut panah yang menancap di tubuhnya. Ingat baik-baik bentuk panah itu. Sementara itu di tepi sungai, beberapa polisi sedang menyelidiki kasus pembunuhan seorang gadis muda yang meninggal sekitar seminggu sebelumnya. Pada tubuhnya, tidak ditemukan luka jelas. Namun, seorang polisi wanita melihat ada bekas luka lama di leher gadis itu. Tim forensik menganggap luka itu sebagai petunjuk penting dan mencatatnya. Saat menyisir area sekitar, polisi menemukan bercak darah di tanah dan sebuah panah menancap di batang kayu kering. Panah itu persis sama dengan yang pernah dicabut Jack dari tubuhnya. Kembali ke kantor polisi, seorang perwira bernama Bella memeriksa panah itu dengan teliti. Saat ia menyinari panah dengan senter, tampak sebuah simbol atau huruf aneh di bagian tengahnya. Jelas itu adalah petunjuk yang sengaja ditinggalkan oleh si pelaku. Di sisi lain, Jack melihat laporan berita tentang gadis yang terbunuh itu. Seketika ia merasa kalau gadis itu mungkin adalah putrinya sendiri. Ia pun buru-buru mengendarai mobil menuju kantor polisi untuk menemui Bella, karena ia ingin melihat jasad gadis itu. Sebenarnya, 5 tahun lalu Jack juga punya seorang putri kecil. Suatu hari, saat ia menjemputnya dari sekolah, Jack sedang mabuk. Ia menyuruh putrinya menunggu di mobil, sementara ia pergi membeli minuman keras di toko terdekat. Tapi saat ia kembali, putrinya sudah hilang secara misterius. Jack mencari kemana-mana, tapi tidak pernah menemukannya. Sejak hari itu, sampai 5 tahun kemudian, Jack terus berkelana mencari anaknya, tapi tidak ada satupun petunjuk. Itulah sebabnya, ketika ia melihat berita tentang gadis tak dikenal yang ditemukan tewas, ia langsung ingin memastikan apakah itu putrinya atau bukan. Namun hasil laporan jelas menyatakan bahwa jasad itu tidak ada hubungannya dengan putrinya. Keesokan harinya, saat Jack sedang membereskan barang-barangnya, tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong keras dari luar. Ia segera pergi ke ruang pemantauan. Di layar CCTV, ia melihat seorang pria berlari sambil membawa tombak, seolah-olah sedang mengejar seseorang. Jack memutar ulang rekaman CCTV itu, dan ia terkejut karena target pria itu ternyata bukan orang lain, melainkan ada seorang gadis kecil. Jack tidak membuang waktu. Ia segera mengemasi semua perlengkapan pentingnya dan pergi ke garasi untuk mengambil 1 ember cat merah, lalu memasukkannya ke dalam tasnya. Tak lama kemudian, Jack sudah kembali ke hutan tempat ia sebelumnya diserang. Ia sangat waspada, memperhatikan sekelilingnya dan tidak mengabaikan sedikit pun gerakan. Namun, begitu ia menghilang dari jangkauan kamera tiba-tiba, dari balik sebuah pohon muncul seorang pria yang sepenuhnya bersembunyi dengan ghillie suit, pakaian kamuflase dari dedaunan. Sekejap kemudian, sebuah anak panah meluncur tepat ke arah kepala Jack. Tapi kali ini, Jack sudah siap. Ia mengeluarkan ember cat merah dari dalam tas, melemparkannya ke udara, lalu menembaknya. Ember itu pecah, dan cat merah pun tumpah membasahi tubuh si penyerang, sehingga trik kamuflasenya gagal total. Jack langsung menembakkan beberapa peluru, tapi si penyerang berhasil lolos dan kabur. Setelah itu, Jack berusaha mencari jejaknya di hutan, tapi sia-sia pria itu sudah lenyap. Lelah dan haus, Jack menuju tepi danau untuk minum. Saat itulah ia melihat bayangan putih dari kejauhan. Ia segera berlari mendekat, dan ternyata itu adalah seorang gadis kecil. Begitu yakin bahwa gadis itu masih hidup, Jack segera melepas jaketnya dan menyelimuti gadis itu agar tidak kedinginan. Lalu ia menggendongnya dan perlahan berjalan keluar hutan. Sementara itu,
Polisi bernama Bella mendatangi toko panah milik temannya. Ia menunjukkan anak panah yang ditemukan di dekat jasad gadis yang terbunuh, berharap temannya bisa memberi petunjuk. Temannya menjelaskan bahwa panah itu berasal dari sistem senjata kuno bernama Tomaki, yang memiliki daya rusak sangat besar. Bella bertanya, kalau begitu, di mana senjata semacam ini bisa ditemukan sekarang? Temannya menjawab bahwa hanya ada satu orang yang masih membuat dan menjual senjata itu, seorang pria bernama Sam Munggon. Begitu mendapat informasi itu, Bella langsung berangkat. Sesuai petunjuk temannya, ia sampai di sebuah tempat yang oleh penduduk setempat disebut rumah judi. Tempat itu dipenuhi orang-orang aneh, dengan wajah pucat dan penuh rahasia. Bella bertanya kepada mereka tentang Sam, tapi orang-orang itu sama sekali tidak ramah. Mereka menolak menjawab, bahkan menyuruhnya pergi. Bella tahu, berdebat dengan orang-orang seperti itu tidak ada gunanya. Jadi ia memilih diam, berbalik, dan kembali ke mobilnya. Saat ia duduk di dalam mobil, tiba-tiba seorang gadis mengetuk jendela. Gadis itu berkata bahwa Sam tinggal di sebuah kota kecil terdekat, di sebuah rumah, dan mungkin bisa ditemui di sana. Informasi ini sangat penting dan datang tepat waktu. Sementara itu, Jack masih berusaha membawa gadis kecil itu melewati jalan setapak, tapi malam sudah turun, dan mereka tidak punya kendaraan, jadi mereka harus mencari cara untuk bermalam. Jack berjongkok, seperti sedang mencari sesuatu di tanah. Tak lama, ia menemukan sebuah tali yang terkubur di tanah. Begitu ia menariknya kuat-kuat, terbukalah sebuah pintu kayu tersembunyi di tanah. Itu ternyata adalah ruang rahasia bawah tanah. Jack ingin memanggil gadis itu agar ikut masuk, tapi saat menoleh, ia mendapati gadis itu sudah tidak ada. Ia panik dan langsung mencarinya ke segala arah. Tiba-tiba, gadis itu muncul dan memukul Jack dengan tongkat. Rupanya ia mengira Jack adalah pria bergili sut yang mengejarnya. Jack cepat-cepat menenangkannya dan menjelaskan bahwa ia bukan musuh, melainkan sedang menolongnya. Setelah itu, mereka berdua masuk ke ruang bawah tanah tersebut. Jack memberitahu bahwa ruangan itu dulunya adalah perangkap pemburu. Tapi sejak kawasan itu dijadikan hutan lindung, perangkap-perangkap seperti ini disembunyikan. Karena di musim dingin, suhu hutan bisa turun sangat rendah, mereka harus bertahan di ruangan itu. Kalau tidak, mereka bisa mati kedinginan. Setelah itu, Jack pun mulai. Jack melepas sepatunya dan memberikannya kepada gadis kecil itu karena sejak tadi ia berjalan tanpa alas kaki. Gadis itu pun akhirnya memberitahu namanya kepada Jack. Namanya adalah Molly. Sementara itu, polisi Bella sudah sampai di rumah Sam berdasarkan petunjuk yang ia dapat. Rumah itu kosong. Jadi Bella masuk dan mulai menggeledah. Di ruang bawah tanah, ia menemukan sebuah senjata Tomaki yang belum selesai dibuat. Namun tiba-tiba ia mendengar langkah kaki dari atas. Bella langsung mengarahkan pistolnya dan berlari keluar. Tapi ternyata itu hanya rekannya sendiri. Rekannya tahu Bella datang ke sana. Dan karena khawatir, ia menyusul. Ia juga membawa sebuah informasi penting. Baru-baru ini, ada seorang gadis lagi yang hilang. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa sebelum menghilang, gadis itu sempat bertengkar dengan seorang pemuda bernama Bruce yang ternyata adalah adik laki-laki Bella. Mendengar itu, Bella terkejut. Ia tidak percaya kalau adiknya bisa terlibat dalam kasus menghilangnya gadis itu. Keesokan paginya, Jack menggendong Molly di punggungnya menuju rumah. Menjelang sore, mereka akhirnya tiba. Jack meminta Molly beristirahat dan ia sendiri pergi ke dapur untuk mengambil air. Namun, sesaat setelah masuk ke dapur, ia mendengar suara anjing menggonggong dari luar. Ia tidak sempat memahami apa yang terjadi karena tiba-tiba seseorang menyerangnya. Ternyata itu adalah pria bergili sut yang sebelumnya menyerangnya di hutan. Pertarungan sengit kembali terjadi, namun Jack sudah terluka parah, sehingga ia kewalahan. Si pria menghantam Jack dengan keras hingga ia terlempar ke lantai. Saat pria itu hampir menghabisinya, pelurunya habis. Melihat kesempatan itu, Molly berusaha mundur. Tapi pria itu mengambil sebilah pedang panjang, menghampiri Molly dan melukainya dengan kejam. Molly jatuh tersungkur, menggeliat kesakitan. Si pria lalu kembali mendekati Jack. Namun, pada saat yang sama, cahaya terang masuk dari jendela. Itu adalah Bella yang datang untuk mencari informasi dari Jack. Begitu membuka pintu, Bella kaget melihat ruangan porak-poranda. Ia langsung mengeluarkan pistolnya dan melihat seseorang tergeletak di lantai. Tiba-tiba Jack muncul sambil mengacungkan pistol. Bella terkejut, tapi Jack berteriak, "Lihat ke belakang!" Saat Bella menoleh, ternyata pria bergili sut masih ada di sana. Setelah Bella menodongkannya, pria itu akhirnya meletakkan senjatanya. Tapi saat itu juga Bella melihat sebuah kebiasaan aneh.
ia membunyikan jarinya. Sebuah kebiasaan yang dimiliki adiknya, Bruce. Bella sontak tercengang jangan-jangan itu. Bruce sendiri, dalam keadaan bingung, Bella tiba-tiba berbalik dan menembak Jack. Lalu ia berteriak keras, "Bruce, cepat kabur dari sini!" Jack yang terluka parah menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Bella mengejarnya, mengikuti jejak darah hingga ke sebuah gudang tua. Tapi begitu masuk, kakinya terjebak perangkap mengerikan dan ia pun jatuh pingsan. Sementara itu, Jack berhasil mencapai mobil Bella dan menelepon polisi untuk melaporkan semuanya. Keesokan paginya, Bella berhasil diselamatkan. Namun, justru ia balik menuduh Jack dan memerintahkan timnya untuk menangkapnya. Jack, yang sudah babak belur, akhirnya dibawa ke sebuah klinik pribadi oleh mantan istrinya untuk mendapatkan perawatan. Di sisi lain, polisi menangkap Bruce di rumah judi. Setelah mendapat kesaksiannya, polisi berhasil menangkap Sam di sebuah pabrik tua tempat ia membuat senjata tomaki. Tapi dari penyelidikan, terungkap fakta baru. Pada malam Jack dan Molly diserang, Bruce ternyata berada di rumah judi. Artinya, penyerang sebenarnya adalah orang lain. Bahkan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa senjata buatan Sam tidak memiliki tanda khusus yang ditemukan pada panah milik pembunuh asli. Dengan kata lain, Sam bukanlah pelaku sebenarnya. Orang itu ternyata bukanlah penjual mesin. Setelah pengungkapan ini, kasus kembali menjadi rumit. Jack masih tetap menempelkan poster orang hilang di jalanan dan geng-geng seperti sebelumnya. Namun, pada hari yang sama, ia melihat sebuah truk pick-up di jalan. Dan mobil itu persis sama dengan yang digunakan oleh pembunuh yang pernah menyerangnya. Jack segera mengambil mobilnya dan mulai mengikuti kendaraan itu. Tak lama kemudian, mobil tersebut berhenti di dekat sebuah rumah pertanian. Jack mengambil sebuah obeng dari mobilnya dan menyembunyikannya di lengan bajunya. Ia lalu perlahan mendekati mobil itu dan melihat bekas tanda yang dulu pernah ia tinggalkan masih ada di sana. Saat itu, seorang pria tua berambut putih keluar dari mobil. Jack agak terkejut melihatnya, tapi segera mengubah pembicaraan dengan berkata, "Beberapa waktu lalu, pemilik mobil ini sempat menolong saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Be my neighbor Sammy." Mendengar itu, Jack makin bingung. Setelah itu, ia sendirian pergi ke sebuah rumah di puncak bukit. Karena tidak ada orang di dalam, ia mendorong pintunya hingga terbuka. Setelah mencari ke sana kemari, Jack akhirnya sampai di ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan foto putrinya. Juga foto-foto banyak gadis yang beberapa waktu lalu hilang. Tak hanya itu, ia melihat seorang gadis terbaring di atas meja operasi dengan lehernya sudah tergorok. Jack terkejut melihatnya. Namun, tiba-tiba sebuah jarum suntik ditusukkan ke lehernya. Dan ia pun terjatuh tak berdaya. Sementara itu, Bella yang baru saja selesai bertugas pergi ke rumah sakit. Ia masuk ke ruangan dokter, di mana sebuah foto tergantung di dinding. Dokter menjelaskan bahwa itu adalah foto kepala departemen, Walker, bersama putrinya, Molly, yang baru-baru ini meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Walker sampai sekarang belum bisa lepas dari trauma itu. Tiba-tiba, Bella melihat kalung liontin di leher Molly. Tanda di liontin itu persis sama dengan simbol panah yang selalu ditinggalkan oleh si pembunuh. Bella pun mulai mengerti sesuatu. Ia segera membawa timnya ke rumah Walker. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan para gadis yang hilang dikurung di sana. Namun, tepat sebelum itu, Walker sudah membawa Jack pergi dari tempat tersebut. Bella lalu melihat foto putri Jack di dinding dan menyadari betapa dalamnya keterlibatan kasus ini. Bella pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan Jack. Sementara itu, Walker membawa Jack ke sebuah hutan yang sudah dikenalnya. Ia berkata, "Larilah sejauh yang kamu bisa." Setelah masuk ke rumah Jack, Bella melihat rekaman dari kamera keamanan yang menunjukkan Jack sedang berlari, dikejar oleh Walker. Melihat itu, Bella langsung mengambil pistol dan bergegas menuju hutan. Di hutan, napas Jack sudah terengah-engah, sementara kecepatan Walker yang mengejarnya sama sekali tidak berkurang. Jack sempat berhasil menghindar sejenak, hingga ia menemukan jebakan lama yang pernah ia pasang di tanah. Ia segera menyalakan sebuah flare sinyal dari sakunya, menyalakannya, lalu melemparkannya ke kejauhan. Cahaya merah memenuhi pandangan Walker. Saat itu juga, Jack tiba-tiba menerjang Walker dan menjatuhkannya ke tanah. Rasa sakit kehilangan putrinya kini berubah menjadi amarah di tinjunya. Jack menghantam wajah Walker berkali-kali. Setelah itu, ia menyeret Walker menuju jebakan yang sudah ia buat. Niatnya sudah jelas. Ia ingin mengakhiri monster ini. Namun tepat pada saat itu, Bella muncul sambil berteriak dan menodongkan pistolnya. "Jangan lakukan itu, Jack. Orang seperti dia pantas membusuk di penjara." Tapi Jack tak peduli lagi pada peringatan itu. "Again this?"
Ia semakin keras menyeret Walker, lalu melemparkannya ke dalam jebakan. Batang-batang kayu runcing menembus tubuh Walker hingga tembus dari sisi ke sisi. Mungkin hanya dengan cara ini Jack bisa membalas dendam atas kematian putrinya. Mungkin kini hatinya sedikit lebih tenang. Jadi teman-teman, itulah seluruh cerita film The Silencing. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like. Dan kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya.